Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini ketemu lagi dengan saya Huda Rifa. Terima kasih udah sering nonton video saya. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Langsung aja, hari ini saya akan bahas tentang 7 tips sukses ala Nadiem Makarim. Yang pertama nih ya, kata Bang Nadiem Makarim, itu berani berkata tidak. Dalam artian ini menurut saya adalah suatu ketegasan. Suatu ketegasan ketika kita bisa ketemu dengan masalah-masalah, contoh dari diri kita sendiri ya. Ini yang dari diri kita sendiri dulu. Misalkan kita pengen beli sesuatu, ngebet banget, kita harus bisa merangi diri kita sendiri bahwasanya aku tidak berhak dulu untuk bisa membeli itu. Atau misal untuk dari orang lain misalkan gini, ada orang gitu ya, teman saya pernah nih ketemu teman, terus dia waktu itu keuangan saya masih di bawah, teman saya nawarin barang-barang brand mahal gitu ya. Kebetulan saya juga emang suka perabot, saya suka pernak-pernik yang ada di rumah. Tapi teman saya tuh menawarkan barang yang waktu itu sudah hampir harga 1 juta. Sedangkan 1 juta waktu itu saya masih merasa berat banget dan saya berani mengatakan tidak. Sedangkan dia udah menawarkan itu beberapa kali, dan setelah tahun berikutnya finansial saya masih kurang, ada juga yang menawarkan brand mahal, saya juga berani berkata tidak. Itu tegas ya, tetapi alhamdulillah setelah saya sudah merasa itu uang saya lebihan, saya punya rezeki yang lebih, maka saya berani membeli barang-barang tersebut. Nah, untuk merintis, karena kita semua rata-rata dari nol kan, nah usahakan berani tegas berkata tidak. Atau pada toxic people juga pernah saya bahas di video sebelumnya. Untuk orang-orang yang toxic people di lingkungan kita, kita harus berani dan tegas bilang ke dia untuk mengatakan tidak. Yang kedua, lingkungan menentukan kesuksesan. Jadi ini juga agak global ya kalimatnya. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Nah, karena yang pertama pastinya dari genetik. Genetik kita itu beda. Ada yang genetiknya tipe karyawan, atau tipe yang pembisnis, entrepreneur, atau tipe yang jadi ASN gitu kan. Nah, pembisnis ini biasanya dari lingkungan keluarganya udah terbentuk. Mungkin dia lagi kecil juga, selain dari darahnya, dari genetiknya, dia juga mempunyai lingkungan yang melihat orang tuanya dari kecil udah terbiasa berbisnis. Nah, itu juga menentukan loh. Karena apa? Ketika dia merasa ada down atau pasrah, dia dulu tahu apa yang dilakukan orang tuanya, apa yang dilakukan saudaranya yang berbisnis. Nah, itu jadi bikin motivasi baru untuk dia, memulai semangat baru untuk dia berusaha lagi atau berbisnis lagi. Yang kedua, lingkungan global. Lingkungan global itu misal, dulu ya, saya suka juga menganalisa ekonomi. Dulu katanya orang tua saya dan katanya teman kakak gitu yang sudah dulu itu, mereka bilang diam di kampung itu lebih enak loh. Karena apa? Mereka bisa beli barang dari luar, dari kota, dia bawa ke kampung, terus di kampung ntar dijual dengan harga yang tinggi. Nah, itu merupakan bisnis yang sangat menjanjikan waktu itu. Kata mereka sampai nyari uang itu enak banget kayak air hujan. Crazy! Banyaknya gitu ya, nggak terhitung. Nah, tapi sekarang malah justru saya melihat, karena sudah berkembangnya zaman teknologi, era digital gitu ya, sudah generasi Z ini beda dengan orang yang dulu. Saya justru melihat lingkungan yang di kota sekarang lebih maju daripada yang di desa. Karena apa? Semua sudah bisa serba online. Mereka tidak perlu jasa kita lagi untuk menghantarkan barang tadi ke desa terpencil atau di kampung. Nah, malah menurut saya, bagi orang-orang yang punya kreativitas tinggi, punya skill tinggi, punya jiwa pembisnis, bisa inovasi gitu ya, mereka insya Allah berangkat aja berani ke kota, merantau. Saya insya Allah mereka bisa sukses di sana. Karena apa? Lingkungan kota itu justru mendukung orang-orang yang kreatif, mendukung orang-orang yang rajin. Nah, beda. Saya merasa justru ketika kita mempunyai ide yang bagus, kita bisa meniru apa yang dipakai di kota. Contoh kayak bisnis kuliner, kita ngelihat di TV kadang bisnis kuliner di kota itu sangat maju.
ketika kita pengen mencontoh usaha itu di kampung kita, tidak semaju itu teman-teman. Kemungkinan karena orangnya sedikit, kedua mungkin karena pendapatannya tidak middle up. Nah, yang ketiga mereka tidak terbiasa dengan sesuatu yang baru. Contoh angkringan yang keren. Kadang saya pernah lihat loh angkringan yang keren, katanya omsetnya sehari pernah di bawah 100.000. Kan sangat sedih sekali gitu. Nah, justru saya sering lihat kuliner-kuliner, makanan-makanan yang ada di Jakarta. Katanya ponakan saya itu hampir semuanya rame, nggak sepi gitu jualannya. Nah, begitu juga di kota besar. Karena saya aslinya di kampung gitu ya, di pedalaman, bukan di kabupaten, salah satu kabupaten Kalimantan Selatan, dan suami saya Malang, Jawa Timur, kan lumayan maju itu. Saya juga melihat ternyata perputaran ekonomi di sana lebih mudah sebenarnya kalau kita mau terjun di sana. Tapi karena saya berhubung diamnya di Kalimantan Selatan, nah maka saya cukup bersyukur aja sudah apa yang ada di sini. Yang ketiga kita harus pastinya berusaha di atas rata-rata. Karena rezeki itu seperti ini loh. Katanya mentornya saya ya, kalau kita berusaha seperti orang biasa, maka rezekinya juga standar. Kalau kita berusaha lebih dari rata-rata, maka rezeki kita juga akan luar biasa. Karena rezeki itu menurut capability, menurut kualitas kita. Kalau kita bisa meningkatkan kemampuan kita untuk berbisnis, untuk menjemput rezeki itu, maka saya yakin rezeki pun akan bertambah. Makanya jangan heran jumlah pengusaha atau jumlah yang sukses itu di suatu kampung pun jumlahnya tidak banyak. Karena mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak seperti orang biasa. Mereka pasti punya suatu rentetan rutinitas yang berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Yang keempat adalah harus mempunyai karakteristik. Karakteristik apa yang dimaksud? Ini adalah karakteristik sebagaimana para pengusaha mengasih tahu, memotivasi apa aja yang telah mereka lakukan, dan itu yang harus kita lakukan. Kita mempunyai karakteristik. Kalau kita pengen jadi pengusaha, maka kita harus mempunyai karakteristik pengusaha. Kalau kita pengen jadi ulama, maka kita harus mempunyai karakteristik jadi ulama, seperti itu. Jangan impiannya jangan pengen jadi pengusaha, tapi karakternya orang yang suka zona nyaman, orang yang suka mager, orang yang suka rebahan, laying on bed gitu kan, tapi dia menghayal pengen jadi pengusaha. Nah, ini nih yang sulit. Yang kelima adalah jangan mengabaikan kesempatan. Nah, kesempatan kata orang tidak bakalan datang dua kali. Nah, ini biasanya ini ya sangat mudah diambil bagi orang-orang yang suka terbuka. Orang terbuka itu saya bilang rezekinya banyak loh. Kenapa? Mereka terbuka dengan sesuatu yang baru, mereka mau menerima sesuatu yang baru, dan itu pun akan masuk ilmu baru, masuk tahapan rezeki yang lebih tinggi juga baru. Jadi teman-teman, ketika ada peluang, teman kalian misalkan menawarkan ada proyek, atau ada peluang usaha, peluang bisnis, sekecil apapun itu, ataupun besar, jangan diabaikan. Kerjakan, lakukan, dan coba. Misalkan kamu berhasil, alhamdulillah. Kalau belum berhasil, berarti ini kamu langkah menuju keberhasilan. Karena di setiap kali langkah yang kita ambil, kita insya Allah akan mendapatkan yang namanya pelajaran demi pelajaran untuk mengevaluasi yang akan kita lakukan di hari nanti menjadi lebih baik. Yang keenam adalah eksekusi, lebih penting dari gagasan. Kebanyakan orang itu tidak bisa sukses karena mereka terlalu banyak mikir, terlalu banyak gagasan, terlalu banyak ide, terlalu banyak yang dikonsep, tapi dari semua gagasan itu mereka tidak ada melakukan satupun yang di-actionkan. Eksekusi artinya kita langsung mengerjakan ya, langsung mengerjakan gitu. Jadi belajar aja gercep, belajar aja gerak cepat. Kita mulai dari ketidaksempurnaan menuju sempurna. Karena tidak ada sesuatu yang dilahirkan langsung sempurna. Bahkan di dunia ini sudah terdeskripsi tidak ada yang sempurna sama sekali kan. Maka saya lihat orang-orang justru yang bisa berhasil itu mereka memulai dari apa aja yang mereka bisa, apa aja yang mereka mampu. Tidak perlu menunggu gagasan mereka sempurna atau mendapatkan nilai 100 dulu dari mentornya baru dilakukan, bukan. Karena kita juga kebanyakan belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lewati, kita bisa mengevaluasi apa yang lebih baik daripada sebelumnya.
Yang ketujuh terakhir adalah selalu memikirkan dampak bagi sesama. Nah, ini namanya kita ada suatu bisnis namanya sukses berkah bersama. Karena dengan bersama-sama itu insya Allah ada keberkahan. Karena sejatinya seperti sholat jamaah juga bersama-sama lebih tinggi 27 derajat daripada sholat sendiri. Begitu juga ketika kita berniat untuk memulai suatu bisnis dan disitu kita meniatkan untuk keberkahan bagi sesama. Apakah ada dampaknya untuk sesama yang saya kerjakan ini? Maksudnya dampak positif ya. Nah, jika ada maka lakukan. Jika tidak ada dampak positifnya atau hanya untuk menguntungkan diri sendiri saja, maka silahkan tinggalkan pekerjaan itu. Karena kita selain mencari pekerjaan juga kita mencari keberkahan di dalamnya. Nah, sampai di sini dulu teman-teman yang bisa saya sharingkan hari ini. Simak video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.